Bayangkan, seorang wanita tua berpakaian lusuh berdiri di depan teller bank dengan wajah gugup. Orang-orang di sekitarnya menatap sinis, ada yang tertawa, ada pula yang berbisik mencibir. Apa mungkin orang seperti dia punya uang? Tapi siapa sangka, beberapa menit kemudian, suasana berubah drastis. Petugas bank mendadak berdiri, manajer dipanggil, dan semua mata terbelalak melihat angka di layar monitor. Jumlah uang yang bahkan tak pernah mereka bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pagi itu, matahari baru saja naik setinggi pohon kelapa. Pasar tradisional di pinggiran kota mulai ramai oleh suara tawar-menawar. Bau ikan asin bercampur aroma gorengan dan tanah basah sisa hujan semalam memenuhi udara. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang wanita tua berjalan pelan dengan langkah gontai. Bajunya lusuh, warna aslinya sudah tak jelas, antara abu dan coklat tanah. Orang-orang memanggilnya Bu Marni, meski tak banyak yang tahu siapa sebenarnya wanita itu. Ia selalu membawa tas kain besar di pundak, penuh dengan botol plastik dan koran bekas. Tangannya keriput, kukunya hitam oleh debu. Tapi di balik sorot matanya yang sayu, tersimpan sesuatu, keteguhan dan rahasia yang tak banyak orang tahu. Setiap pagi ia berkeliling, mengais rezeki dari tumpukan sampah, lalu duduk di bangku kayu dekat gerbang pasar, tempat ia biasa istirahat sambil memisahkan botol dari kertas. Bagi sebagian orang pasar, kehadiran Bu Marni hanyalah pemandangan biasa. Namun, di balik setiap tatapan sinis yang diterimanya, sebenarnya tersimpan kisah panjang tentang kehilangan, perjuangan, dan kesetiaan. Dulu, puluhan tahun silam, Bu Marni pernah hidup berkecukupan. Suaminya seorang pegawai perusahaan besar, mereka tinggal di rumah sederhana tapi nyaman di tengah kota. Sampai suatu ketika, kecelakaan tragis merenggut segalanya. Suaminya meninggal, dan rumah mereka disita karena urusan warisan yang rumit. Sejak itu, hidup Bu Marni berubah total. Banyak orang tak tahu bahwa tas lusuh yang selalu ia bawa itu bukan sekadar tempat barang bekas. Di dalamnya tersimpan tumpukan kertas tua, surat-surat penting, akta, dan satu amplop putih yang selalu ia jaga rapat-rapat. Ia bahkan tak pernah membiarkan siapapun menyentuhnya. Kadang, di malam hari, saat tidur di emperan toko, Bu Marni membuka amplop itu dan menatapnya lama. Masih ada harapan, bisiknya pada dirinya sendiri. Di pasar itu, ada pula seorang bocah bernama Raffi, usia sekitar 10 tahun. Raffi sering membawa roti sisa dari ibunya yang berjualan di warung dekat sana. Ia satu-satunya yang kadang tersenyum tulus pada Bu Marni. "Bu, ini rotinya masih enak kok," katanya sambil menyodorkan. Setiap kali Raffi datang, Bu Marni tersenyum, senyum yang jarang muncul di wajah tuanya. Namun, tidak semua orang sebaik Raffi. Banyak pedagang yang sering menertawakan Bu Marni. Mereka menyebutnya orang gila, pemulung, atau bahkan penipu, karena kadang Bu Marni terlihat masuk ke bank di ujung jalan, tempat yang menurut mereka mustahil dimasuki orang sepertinya. "Lihat tuh, orang gembel sok-sokan masuk bank," salah satu penjaga toko pernah berkata sambil terkekeh. Tapi Bu Marni tak pernah membalas. Ia hanya berjalan pelan, memeluk tas lusuhnya lebih erat, dan terus melangkah menuju tujuan yang hanya ia tahu. Hari itu pun sama seperti biasanya, atau setidaknya tampak begitu di mata orang lain. Tapi bagi Bu Marni, hari itu berbeda. Ia duduk di bangku kayu dekat pintu pasar, matanya menatap jauh ke arah gedung bank di seberang jalan. Tangannya gemetar memegang amplop putih yang kini sudah mulai menguning. "Mungkin ini saatnya," gumamnya lirih. Ia menatap langit, lalu menarik napas panjang. Beberapa orang memperhatikan, ada yang menggeleng, ada yang berbisik sinis. "Ngapain juga orang kayak dia masuk bank? Paling numpang duduk di sana." Tapi Bu Marni tidak peduli. Ia bangkit perlahan, berjalan menyeberangi jalan yang ramai, sementara para pengendara motor menatap heran. Setiap langkahnya terasa berat, tapi ada keyakinan di balik tatapan matanya. Di depan pintu bank, satpam sempat menatap ragu. Namun, melihat Bu Marni menunduk sopan, satpam itu akhirnya membiarkan dia masuk. Beberapa nasabah langsung menoleh. Mereka melihat wanita tua itu mendekati teller dengan hati-hati, seolah takut mengotori lantai bersih itu dengan sandal jepitnya yang sudah usang. Satu, dua orang mulai berbisik, "Dia ngapain di sini? Mau minta-minta kali? Kasihan, tapi kok nekat banget ya?" Suara-suara itu menggema,
menciptakan suasana tidak nyaman. Tapi Bu Marni tetap melangkah. Ia membuka amplopnya perlahan, matanya mulai berkaca-kaca. Hari itu, di tengah tatapan merendahkan, ia memutuskan untuk membuktikan sesuatu, bahwa meski dunia telah melupakannya, Tuhan tidak. Ia menatap selembar kertas di tangannya dan berbisik pelan. Mas, lihatlah dari atas sana, akhirnya aku bisa sampai juga. Namun tak seorang pun tahu, keputusan sederhana Bu Marni untuk masuk ke ban hari itu akan mengguncang seluruh pasar, bahkan seluruh kota. Karena sebentar lagi, semua yang menertawakan akan terdiam. Langkah Bu Marni berhenti tepat di depan meja teller. Suaranya kecil, nyaris tak terdengar, tapi cukup membuat petugas teller yang masih muda itu menoleh. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa dibantu? Katanya ramah, meski ekspresinya sedikit berubah ketika melihat pakaian Bu Marni yang lusuh. Dengan tangan gemetar, Bu Marni mengeluarkan amplop putih dari dalam tasnya. Saya mau ambil uang, Nak, katanya pelan. Teller muda itu sempat menatap bingung. Ia menelan ludah dan melirik rekannya di sebelah, seolah bertanya, ini serius. Baik, boleh saya lihat buku tabungannya atau KTP-nya, Bu? Bu Marni membuka lipatan kain di dalam tas lusuhnya. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah dompet kulit yang sudah retak-retak. Ada KTP, ada lembaran slip, dan ada surat tua yang tampak seperti dokumen bank zaman dulu. Ia menyerahkannya dengan hati-hati, seolah benda itu sangat berharga. Petugas teller mulai mengetik di komputer, matanya menatap layar beberapa detik, lalu mengerutkan kening. Bu, ini rekeningnya sudah sangat lama. Tapi tunggu sebentar ya, saya panggilkan atasan saya dulu. Kalimat itu langsung menarik perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa nasabah yang sedang menunggu giliran menoleh. Mereka menatap heran, bahkan sebagian mulai berbisik. Serius dia punya rekening? Ah, paling juga nipu. Mana mungkin orang gembel punya tabungan. Kayaknya itu rekening palsu deh. Ejekan perlahan terdengar makin jelas. Seorang pria parubaya yang berdiri di antrean belakang bahkan tertawa kecil, lalu berkata dengan nada mengejek. Bu, jangan-jangan nanti saldonya nol besar tuh. Hahaha. Suasana bank yang tadinya tenang mendadak berubah. Semua mata seolah tertuju pada Bu Marni. Beberapa petugas lain menatap dari kejauhan. Ada rasa tidak nyaman di wajah mereka, tapi tidak ada yang berani bicara. Bu Marni menunduk. Ia bisa mendengar tawa kecil, bisikan, dan cibiran di belakangnya. Tapi ia tetap diam. Tangannya meremas tas lusuhnya erat-erat, bibirnya bergetar. Ia mengingat lagi wajah suaminya, juga pesan terakhirnya sebelum meninggal. Suatu hari nanti, ambillah uang itu. Itu milikmu, untuk kehidupanmu nanti. Detik demi detik berlalu, dan teller muda itu kembali dengan seorang pria berjas abu-abu, manajer cabang. Wajahnya tegas, tapi lembut. Ia mendekat, tersenyum sopan. Selamat siang, Ibu. Saya Dimas, manajer di sini. Bisa saya lihat dokumennya? Bu Marni mengangguk, menyerahkan amplop putih yang dari tadi ia peluk. Amplop itu kini tampak kusut, tapi segelnya masih rapi. Dimas membukanya perlahan, menatap isi surat dan lembaran tabungan lama. Ia kemudian menoleh ke petugas teller, lalu kembali menatap Bu Marni. Bu, ini benar nama Ibu? Bu Marni mengangguk pelan. Iya, Nak. Nama saya Marni Kusumawati. Itu peninggalan suami saya dulu. Seketika wajah Dimas berubah serius. Ia menatap layar komputer, lalu mengetik cepat, memeriksa data lama yang tersimpan di sistem arsip. Beberapa menit kemudian, ia berdiri tegak, lalu berkata pelan, tapi cukup jelas untuk membuat semua orang yang berkerumun menahan napas. Rekening ini ternyata masih aktif, Bu. Dan saldonya. Ia berhenti sejenak. Tatapan semua orang mengarah padanya. Saldo ini jumlahnya luar biasa besar. Teller di sampingnya spontan menutup mulut, sementara nasabah di antrean belakang langsung membelalak. Seseorang berbisik. Apa katanya tadi? Besar? Maksudnya berapa? Dimas melanjutkan, tapi untuk verifikasi penuh, kami perlu buka data arsip pusat. Mohon duduk sebentar, Bu. Bu Marni menatap manajer itu dengan mata berkaca-kaca. Apa artinya saya masih punya uang itu, Nak?
Manajer itu tersenyum lembut. Kalau data ini benar, ibu tidak hanya punya uang, tapi ibu punya hak atas dana yang sudah lama tertahan. Bisik-bisik makin ramai. Seorang wanita muda yang sejak tadi merekam dengan ponselnya berkata dengan nada tinggi, "Masa sih? Gembel punya miliaran? Bohong kali." Pria parubaya tadi ikut menimpali. "Iya, jangan-jangan hasil manipulasi data." "Mana mungkin?" Dimas menatap mereka tegas. "Mohon tenang. Kami sedang verifikasi data resmi." Namun, bagi Bu Marni, kata-kata orang-orang itu seperti pisau yang menusuk hati. Ia ingin menjelaskan, tapi suaranya tak keluar. Ia hanya duduk, menunduk, menggenggam tas lusuhnya. Hatinya berdebar keras, antara harapan dan ketakutan. Di luar bank, kabar mulai menyebar cepat. Salah satu nasabah yang keluar bercerita pada pedagang pasar di seberang jalan. Lo tahu nggak? Ada nenek gembel ngaku mau ambil uang di bank. Katanya rekening lama, tapi nilainya gede banget." Dalam hitungan menit, gosip itu menyebar ke seluruh pasar. Beberapa pedagang menertawakan. "Mana mungkin? Paling juga salah orang." Tapi beberapa lainnya penasaran. Bahkan Raffi, bocah kecil yang tadi memberinya roti, berlari ke arah bank, ingin tahu apa yang terjadi dengan Bu Marni. Sementara di dalam, printer mulai berbunyi, mencetak dokumen yang membuat manajer bank itu menatap tak percaya. Ia menatap layar sekali lagi untuk memastikan, lalu menghela napas panjang. "Ya Tuhan," gumamnya. Dan dalam keheningan yang menegangkan itu, semua orang menunggu, tidak sabar mendengar jumlah yang akan disebutkan. Tapi yang paling mengejutkan bukan hanya jumlah uangnya, melainkan kebenaran besar yang selama ini tersembunyi di balik nama Bu Marni, wanita tua yang dulu diremehkan semua orang. Waktu seolah berhenti di dalam ruang bank itu. Printer yang tadi berderak kini terdiam, dan semua mata tertuju pada satu sosok, Bu Marni. Wanita renta dengan pakaian lusuh itu duduk di kursi tunggu, memeluk tas kainnya erat, sementara di meja depan, manajer Dimas menatap layar komputer dengan wajah antara kaget dan tak percaya. Ia beberapa kali mengusap wajahnya, memastikan matanya tidak salah melihat. Data rekening yang baru saja muncul di layar menunjukkan angka yang nyaris tidak masuk akal, jumlah yang bisa membuat siapapun mendadak terdiam. Namun Dimas tahu, ia harus memverifikasi lebih lanjut. Ia menekan tombol panggilan internal dan meminta petugas arsip datang membawa dokumen pendukung. Suasana yang tadinya hanya diisi bisik-bisik kini berubah menjadi gumaman keras. Orang-orang mulai mendekat ke meja teller. "Beneran tuh? Saldo segitu. Jangan-jangan bannya salah input. Atau mungkin tuh nenek dulu kerja di perusahaan gede ya?" Suara-suara itu seperti badai kecil yang bergulung di ruang sejuk ber-AC itu, tapi Bu Marni hanya menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tak mengerti apa yang sedang terjadi, hanya tahu bahwa amplop putih yang dijaganya bertahun-tahun kini menjadi pusat perhatian seluruh orang di ruangan itu. Beberapa orang masih saja menertawakan. Seorang perempuan muda berseragam rapi berkata sinis, "Kalau dia beneran kaya, kenapa bajunya kayak gitu? Jangan-jangan cuma nipu, pura-pura miskin biar viral." Kalimat itu membuat beberapa nasabah lain ikut menimpali. "Iya, sekarang banyak yang begitu. Cuma mau sensasi." Manajer Dimas menoleh tajam ke arah mereka. "Mohon tenang. Ini urusan privasi nasabah. Tidak boleh ada yang merekam atau membuat keributan di sini." Namun ucapannya tak sepenuhnya ditaati. Beberapa orang tetap mengeluarkan ponsel, merekam diam-diam dari kejauhan. Di luar gedung, suasana semakin riuh. Kabar tentang nenek gembel yang punya saldo raksasa sudah menyebar ke seluruh pasar. Orang-orang berdatangan ingin melihat langsung. Beberapa pedagang bahkan meninggalkan lapak mereka, penasaran apakah kabar itu benar. Sementara itu, petugas arsip datang membawa sebuah map besar berwarna coklat. Di dalamnya ada dokumen lama, termasuk salinan surat warisan dan catatan deposito berjangka dari hampir 3 dekade lalu. Dimas membaca cepat, lalu menatap Bu Marni yang masih duduk dengan wajah bingung. "Bu Marni," katanya perlahan, "apakah Ibu pernah mendengar nama perusahaan Cahaya Nusantara Properti?" Bu Marni tertegun. Ia memejamkan mata sejenak, seolah berusaha mengingat masa lalu. "Iya, Nak, itu tempat suami saya dulu bekerja. Dia kepala bagian gudang.
Tapi, kenapa? Dimas menghela napas panjang. Perusahaan itu sudah tutup lama, Bu. Tapi ternyata, ada sebagian aset mereka yang masih tersimpan dalam bentuk deposito atas nama pemilik lama, termasuk atas nama mendiang suami ibu. Beberapa orang spontan menutup mulut, menahan terkejut. Jadi maksudnya, salah satu nasabah berbisik, uang itu memang milik dia. Dimas mengangguk perlahan. Jika semua data cocok, ya. Tapi jumlahnya tidak kecil. Ia menatap layar sekali lagi, memastikan angka yang terpampang, 100 miliar rupiah. 100 miliar. Nominal yang tak pernah terbayang oleh siapapun di ruangan itu, apalagi untuk sosok yang selama ini dianggap tidak punya apa-apa. Teller di sampingnya menjatuhkan pulpen, sementara beberapa orang berdecap pelan. Seorang pria parubaya yang tadi menertawakan Bu Marni kini terdiam kaku. Suasana mendadak hening. Tak ada suara selain dengungan pendingin udara dan napas yang tercekat. Bu Marni menggenggam dadanya. Ya Allah, jadi benar, uang itu masih ada. Dimas mengangguk pelan. Iya, Bu. Tapi untuk mencairkannya, Ibu harus melewati verifikasi hukum dan pewarisan terlebih dahulu. Kami akan bantu prosesnya. Air mata menetes di pipi keriputnya. Ia menatap langit-langit ruangan, seolah berbicara pada seseorang yang sudah lama tiada. Mas, akhirnya janji kamu nyata. Namun, di balik kebahagiaan itu, badai baru mulai terlihat. Beberapa orang di luar mulai berteriak-teriak, ingin masuk, sebagian ingin tahu, sebagian ingin memanfaatkan. Petugas keamanan mulai kewalahan mengatur kerumunan. Di saat itu, seorang pria berjas hitam yang sejak tadi berdiri di luar akhirnya masuk. Wajahnya serius, membawa kartu identitas perusahaan besar. Ia menghampiri Dimas dan berkata pelan, "Maaf, Pak. Kami juga punya kepentingan atas rekening lama itu. Ada masalah legal yang harus dibicarakan." Semua mata kini kembali menatap tajam. Rasa penasaran kembali membuncah. Siapa sebenarnya Bu Marni? Apakah dia benar ahli waris sah, atau hanya korban kesalahan administratif? Dan siapakah pria misterius yang tiba-tiba datang membawa dokumen perusahaan itu? Satu hal pasti, apapun yang akan terjadi setelah ini, hidup Bu Marni tak akan pernah sama lagi. Ruang bank yang biasanya sunyi kini berubah menjadi lautan emosi, rasa terkejut, penasaran, dan sedikit ketakutan. Petugas keamanan berusaha menenangkan kerumunan di luar, namun suara-suara penasaran terus menggema di balik kaca. Sementara di dalam, Bu Marni masih duduk di kursinya, wajahnya pucat, kedua tangannya menggenggam ujung tas lusuh yang kini terasa seperti jangkar kehidupannya. Manajer Dimas menatap pria berjas hitam yang baru datang. "Bapak siapa?" "Ya?" tanyanya hati-hati. Pria itu menyerahkan kartu identitas. "Saya Arman, dari firma hukum yang mengurus aset-aset peninggalan perusahaan Cahaya Nusantara Property. Kami menerima sinyal sistem bahwa ada klaim lama yang baru saja diaktifkan." Nada suaranya datar, tapi tegas. Semua orang bisa merasakan ketegangan halus di antara kata-katanya. Dimas menelan ludah, lalu menjelaskan situasinya. "Kami baru saja memverifikasi data atas nama Bu Marni Kusumawati, istri mendiang Bapak Surya Dharma. Rekening ini masih aktif, dan sesuai arsip lama, beliau salah satu penerima manfaat terakhir dari deposito perusahaan tersebut." Arman mengangguk, lalu membuka berkas di tangannya. "Kalau begitu, izinkan saya melihat dokumen aslinya." Ia memeriksa dengan cepat, kemudian berhenti di satu halaman. Wajahnya tiba-tiba berubah tegang. "Ini, tanda tangan yang sama. Tidak mungkin palsu." Ia menatap Bu Marni dengan mata tak percaya. "Bu, suami Ibu, dulu bekerja sebagai kepala gudang, benar?" Bu Marni mengangguk pelan. "Iya, Nak. Dia orang yang jujur, pekerja keras. Tapi waktu itu, perusahaan bilang asetnya bangkrut. Kami kehilangan segalanya." Arman menunduk dalam, lalu berkata lirih, "Perusahaan itu memang tutup, Bu. Tapi sebelum ditutup, direktur terakhir menyisihkan sebagian besar dana untuk kompensasi karyawan yang loyal, dan nama suami Ibu ada di daftar utama. Uang itu tersimpan di rekening deposito ini." Hening. Semua orang di bank terdiam. Bahkan suara printer pun seolah berhenti. Jadi, uang 100 miliar itu benar-benar milik Bu Marni,
Suara seseorang dari kerumunan akhirnya memecah keheningan. Arman menatap Dimas dan mengangguk pelan. Benar. Berdasarkan arsip resmi, beliau satu-satunya ahli waris sah dari mendiang Surya Dharma. Tidak ada pelanggaran hukum di sini. Rekening itu sah atas nama Bu Marni. Detik itu juga, dunia seakan berhenti berputar. Semua tatapan, yang sebelumnya sinis, merendahkan, bahkan menghina, kini berubah menjadi campuran antara kagum, malu, dan penyesalan. Orang-orang yang tadi sempat tertawa kini menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Seorang wanita muda yang sebelumnya merekam diam-diam langsung mematikan kameranya dan menunduk dalam-dalam. Bu Marni menatap ke arah manajer dan pria berjas hitam itu dengan mata berkaca-kaca. Jadi, selama ini, uang itu benar-benar ada? Saya tidak bermimpi, suaranya bergetar, tubuhnya nyaris roboh karena tak mampu menahan haru. Dimas segera memegang tangannya dengan lembut. Iya, Bu. Uang itu nyata. Tuhan masih menjaga janji suami ibu. Air mata menetes deras di pipi Bu Marni. Semua emosi yang ia pendam bertahun-tahun, rasa kehilangan, kesepian, penghinaan, tumpah bersamaan. Ia menatap langit-langit ruangan sambil berbisik. Mas, kamu benar. Janji itu akhirnya datang. Beberapa nasabah di dalam ruangan ikut risak pelan. Suasana yang tadinya penuh cemooh kini berubah menjadi hening dan sakral. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi ejekan. Hanya keharuan dan rasa malu yang menggantung di udara. Namun momen itu belum berakhir. Dari luar, suara langkah cepat terdengar. Seorang pria dengan pakaian sederhana masuk, ternyata dia adalah kepala cabang lama perusahaan Cahaya Nusantara yang dulu mengenal suami Bu Marni. Rambutnya kini memutih, tapi matanya langsung membulat ketika melihat wanita di depannya. Bu Marni? Ya Allah! Jadi ini ibu? Katanya dengan suara tercekat. Saya dulu anak magang di perusahaan tempat almarhum bekerja. Beliau orang baik, tak pernah mau korupsi meski banyak yang menekan. Saya masih ingat, beliau pernah bilang, kalau suatu hari istriku datang ke bank ini, tolong bantu dia. Saya kira itu hanya ucapan sepele. Tapi sekarang, ia tak mampu melanjutkan kalimatnya. Air matanya jatuh. Ruangan itu pecah oleh tangis tertahan. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran antara keajaiban, penyesalan, dan takjub pada keadilan Tuhan yang datang dengan cara tak terduga. Dimas menutup berkas dengan hati-hati, lalu menatap Bu Marni. Ibu, mulai hari ini, kami akan bantu proses pencairan resmi. Tapi yang lebih penting, ibu tahu sekarang, ibu bukan orang miskin. Ibu adalah istri dari seorang pria terhormat yang meninggalkan warisan kejujuran. Kata-kata itu menjadi puncak dari segalanya. Bu Marni menangis terisak, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia memeluk tas lusuhnya, lalu berkata lirih, tas ini sudah menemaniku melewati semua ejekan. Sekarang, biarlah aku gunakan uang itu bukan untuk membalas, tapi untuk membantu mereka yang dulu menertawakanku. Ruangan yang tadinya dingin kini terasa hangat oleh air mata dan rasa malu yang berubah menjadi hormat. Semua orang tahu, hari itu mereka menyaksikan bukan sekadar wanita tua yang mengambil uang di bank, tapi sebuah kisah nyata tentang bagaimana kejujuran dan kesabaran akhirnya menang melawan hinaan dunia. Dan ketika Bu Marni berjalan keluar dari pintu bank dengan langkah pelan, orang-orang yang tadi menertawakannya menyingkir, memberi jalan. Sebagian menunduk, sebagian berbisik lirih. Maafkan kami, Bu. Langit siang itu tampak lebih terang dari biasanya, seolah ikut tersenyum menyambut kemenangan wanita yang selama ini dianggap tak berharga. Langkah Bu Marni meninggalkan gedung bank terasa lambat, namun penuh arti. Setiap gerakannya seperti potongan film yang berjalan dalam keheningan, hanya diiringi tatapan mata puluhan orang yang baru saja menyaksikan keajaiban nyata. Tak ada lagi cemooh, tak ada lagi tawa. Hanya tatapan malu dan kagum yang mengikuti langkah wanita tua berkerudung kusam itu. Ia berhenti di depan pintu kaca bank, menatap bayangan dirinya di sana. Tubuh kurus, pakaian lusuh, wajah yang digurat waktu dan lelah. Tapi kini di balik itu, ada sesuatu yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Harga diri yang utuh. Alhamdulillah, bisiknya lirih, menatap ke langit biru. Ternyata Allah tidak pernah tidur. Sementara itu, di dalam bank, suasana masih hening.
Petugas teller yang tadi sempat tertawa kini duduk menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia baru menyadari betapa cepatnya manusia menghakimi hanya dari penampilan. Manajer Dimas masih berdiri di dekat meja, menatap kursi kosong tempat Bu Marni duduk tadi. Dalam hati ia bergumam, hari ini aku belajar lebih banyak daripada semua pelatihan kerja yang pernah kuikuti. Beberapa nasabah yang menyaksikan kejadian itu mendekat ke teller, bukan untuk menarik uang, tapi sekadar ingin tahu lebih banyak tentang wanita itu. Dia tinggal di mana? Tanya seorang ibu muda. Kita harus bantu dia. Tapi tak seorang pun tahu alamat pastinya. Bu Marni datang seorang diri, berjalan kaki dari arah pasar. Ia tak meninggalkan jejak, seolah datang hanya untuk memberi pelajaran lalu menghilang. Ketika Bu Marni melangkah ke jalan, angin sore mulai berhembus lembut. Pedagang kaki lima yang tadi ikut menertawakannya kini menatap diam-diam. Ada yang menyesal, ada yang malu, bahkan ada yang ikut menangis diam-diam. Salah satu penjual gorengan yang tadi sempat mengejeknya memanggil pelan. Bu, maaf ya, Bu. Bu Marni hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Nak. Kadang, orang menertawakan yang miskin karena belum tahu rasanya kehilangan segalanya. Kalimat itu membuat pria itu menunduk dalam, tak mampu membalas. Dengan langkah pelan, Bu Marni menuju halte tua di ujung jalan. Tas lusuhnya masih ia genggam erat, seolah di dalamnya bukan sekadar surat deposito, tapi seluruh kisah hidupnya. Ia duduk di bangku besi berkarat, memandangi lalu lintas yang padat. Orang-orang berjalan terburu-buru, sibuk dengan urusan masing-masing, tak menyadari bahwa di antara mereka, duduk seorang miliarder berhati sederhana yang baru saja mengajari dunia arti kejujuran dan kesabaran. Dalam pikirannya, wajah almarhum suaminya muncul jelas. Senyum tenang, suara lembutnya yang dulu selalu berkata, "Jangan menyerah, Marni. Keadilan itu lambat, tapi pasti datang." Air mata hangat menetes di pipinya. "Mas, janji itu sudah ditepati," ucapnya sambil menatap langit yang mulai berubah jingga. Tak lama kemudian, mobil hitam berhenti di depannya. Pintu terbuka, dan Dimas turun dengan wajah canggung. "Bu, kami antar ibu pulang." "Ya, setidaknya biar saya tahu ibu sampai rumah dengan selamat." Bu Marni tersenyum, menggeleng lembut. "Nak, biarlah ibu pulang dengan cara ibu datang. Jalan kaki." "Tapi, ibu sudah." "SSSST." Bu Marni menepuk bahu Dimas pelan. "Jangan ubah siapa aku hanya karena angka di rekening. Aku tetap Bu Marni yang sama." Kata-katanya menusuk hati Dimas dalam-dalam. Ia hanya bisa menunduk, lalu menatap wanita itu berjalan perlahan di bawah sinar matahari sore. Bayangannya memanjang di aspal, seperti jejak keteguhan yang tak akan pernah hilang. Hari itu, banyak orang pulang dengan perasaan berbeda. Ada yang merasa malu, ada yang termotivasi. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada seorang pun yang bisa melupakan sosok wanita tua yang sempat diejek di bank itu. Kejadian tersebut menjadi buah bibir di kota itu selama berhari-hari, bahkan masuk berita lokal. Tapi Bu Marni, ia menghilang begitu saja. Tidak muncul di televisi, tidak datang ke bank lagi. Beberapa minggu kemudian, pihak bank menerima surat sederhana tanpa alamat pengirim. Isinya hanya satu paragraf pendek yang ditulis dengan tangan bergetar. "Terima kasih karena telah memperlakukan saya dengan baik di akhir. Saya tidak ingin uang itu untuk hidup mewah. Hanya ingin mendirikan panti untuk mereka yang pernah merasakan lapar dan dihina. Semoga bank ini selalu jujur pada orang kecil seperti saya. Marni Kusumawati." Surat itu kini dibingkai oleh Dimas dan digantung di ruang utama bank sebagai pengingat. Setiap pegawai baru yang datang diwajibkan membaca surat itu sebelum mulai bekerja. Karena dari seorang wanita tua yang dulu dianggap tak berharga, mereka belajar makna sebenarnya dari kekayaan. Bukan berapa besar saldo di rekening, tapi seberapa luas hati yang mampu memaafkan dunia yang pernah menghina. Langit sore itu semakin redup, tapi sinarnya masih menyisakan warna keemasan di kaca ban, seolah alam ikut menunduk hormat kepada kisah yang telah selesai, namun meninggalkan cahaya yang tak akan padam. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian mengejutkan di bank itu. Namun cerita tentang wanita gembel yang menarik uang 100 miliar masih menjadi legenda hidup di kota kecil itu. Banyak yang mengira Bu Marni sudah pindah ke luar negeri, membeli rumah mewah, atau hidup berfoya-foya. Tapi kenyataannya,
tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu kemana ia pergi. Sampai suatu hari, seorang wartawan muda bernama Nadia yang penasaran dengan kisah itu memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia berkeliling ke berbagai tempat, menelusuri pasar, musola kecil, bahkan rumah-rumah warga tua di pinggiran kota. Hingga akhirnya, langkahnya terhenti di sebuah jalan tanah yang menuju ke perbukitan. Di ujung jalan itu berdiri sebuah bangunan sederhana dengan papan kayu bertuliskan, Panti Asuhan Cahaya Hati, untuk mereka yang tak punya siapa-siapa. Nadia mendekat, dan saat masuk ke halaman, ia melihat sekelompok anak kecil sedang bermain bola, tertawa riang. Ada pula beberapa lansia duduk di teras, menjahit dan tersenyum. Di antara mereka, berdiri sosok wanita berkerudung putih dengan senyum lembut yang tak asing, Bu Marni. Wajahnya tampak lebih segar, tapi tetap sederhana. Tidak ada perhiasan mahal, tidak ada pakaian mewah. Hanya kain polos dan sandal jepit yang menapak tanah berdebu. Bu, apa benar Ibu Marni yang dulu, di bank itu? Tanya Nadia penuh rasa ingin tahu. Bu Marni hanya tersenyum, menatap anak-anak yang sedang bermain. Orang-orang memberi banyak julukan padaku sekarang. Nah, tapi aku tetap yang dulu, hanya seorang perempuan yang pernah diejek, dan kini ingin membuat orang lain tersenyum. Ia mengajak Nadia berkeliling. Di setiap sudut panti, terpampang foto-foto anak-anak yatim, lansia yang diselamatkan dari jalanan, dan beberapa sukarlawan muda yang membantu. Dindingnya dicat dengan warna lembut, aroma makanan hangat tercium dari dapur sederhana di belakang. Semua terasa damai, tanpa kemewahan, tapi penuh kehidupan. Nadia terdiam. Bu, kenapa ibu tidak gunakan uang itu untuk diri sendiri? Bukankah ibu sudah lama hidup susah? Bu Marni menatap jauh ke arah bukit hijau di depan panti. Karena kalau aku membalas dunia dengan kemewahan, aku akan kalah oleh kebencian yang dulu menertawakanku. Tapi kalau aku gunakan uang itu untuk membantu, mungkin dunia akan belajar bahwa hinaan bisa disembuhkan dengan kasih. Kata-kata itu membuat Nadia menunduk haru. Ia baru sadar, di hadapannya bukan sekadar wanita yang kaya mendadak, tapi seorang manusia yang telah menang melawan luka dan keserakahan. Suatu sore, Bu Marni duduk di bawah pohon mangga bersama anak-anak panti. Mereka membacakan doa bersama untuk mendiang suaminya. Di langit yang berwarna oranye keemasan, suara tawa anak-anak berpadu dengan lantunan ayat suci yang lembut. Salah satu anak kecil memeluk Bu Marni dan berkata polos, "Nenek, katanya nenek punya uang banyak banget ya? 100 miliar. Bu Marni tersenyum, menepuk kepala bocah itu pelan. Iya, tapi tahu nggak? Uang itu nggak akan berarti apa-apa kalau kita nggak pakai buat bahagiain orang lain. Jadi nenek nggak kaya, dong?" Bu Marni tertawa kecil. "Nenek kaya, nak, tapi bukan di dompet, di hati." Malamnya, saat semua anak sudah tidur, Bu Marni duduk sendirian di teras. Ia menatap bintang-bintang yang bersinar terang. Dari sakunya, ia mengeluarkan selembar foto lama, dirinya dan almarhum suaminya di depan rumah kayu mereka puluhan tahun lalu. "Mas, lihatlah," bisiknya. "Uangmu sudah jadi amal. Nama kita mungkin dilupakan dunia, tapi tidak di sisinya." Air mata haru mengalir di pipinya. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan rasa syukur. Ia tahu, kehidupannya yang dulu kelam kini telah berubah menjadi cahaya bagi banyak orang. Beberapa hari kemudian, Dimas, manajer bank, datang berkunjung. Ia berdiri terpaku melihat panti asuhan itu. "Bu Marni, jadi ini yang ibu lakukan dengan semua uang itu?" tanyanya kagum. Bu Marni mengangguk lembut. "Dulu aku cuma ingin hidup tenang, tapi ternyata kebahagiaan sejati itu saat kita melihat orang lain tersenyum karena uluran tangan kita." Dimas menunduk. "Terima kasih, Bu. Karena dari ibu, saya belajar bahwa kemiskinan bukan karena tak punya uang, tapi karena hati yang tertutup untuk bersyukur." Sore itu, mereka berdua berdiri di bawah langit jingga yang damai. Suara anak-anak panti yang tertawa menjadi musik latar paling indah yang pernah ada. Di wajah Bu Marni terpancar kedamaian yang tak bisa dibeli dengan uang berapapun. Ia tidak lagi menjadi wanita gembel yang diejek di bank. Ia kini menjadi ibu dari banyak anak yatim, pelindung bagi mereka yang tak punya rumah, dan bukti nyata bahwa keajaiban selalu datang bagi mereka yang sabar dan ikhlas. Hari-hari terus berlalu,
dan nama Bumarni kini menjadi legenda di kota itu. Tak ada papan besar, tak ada pemberitaan glamor, tapi kisahnya menyebar dari mulut ke mulut, tentang seorang wanita miskin yang pernah diejek saat ingin menarik uang, namun justru menjadi penyelamat bagi banyak jiwa. Panti asuhan Cahaya Hati kini tumbuh menjadi tempat perlindungan yang dicintai banyak orang. Bukan hanya anak yatim, tapi juga orang-orang yang kehilangan harapan. Mereka datang bukan karena harta, tapi karena ingin merasakan ketulusan yang terpancar dari senyum lembut Bumarni. Suatu pagi, ketika mentari menembus jendela kayu panti, Bumarni duduk di kursinya sambil memegang mushaf kecil peninggalan suaminya. Ia membuka halaman yang telah kusam, dan berhenti di satu ayat yang dulu sering dibacakan suaminya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Senyumnya merekah. Air mata menetes di pipinya, tapi bukan kesedihan. Ia tahu, hidupnya telah tuntas. Ia pernah dihina, ditertawakan, diremehkan, tapi semua itu kini menjadi jalan menuju kemuliaan. Malam harinya, ia menulis surat terakhir yang kelak ditemukan oleh anak-anak panti. Jika suatu hari aku tak lagi ada, jangan menangis. Teruslah belajar menjadi orang baik. Dunia boleh menghinamu, tapi jangan biarkan hatimu membalas dengan kebencian. Sebab disitulah kekayaan sejati disimpan. Beberapa minggu kemudian, Bumarni pergi dengan tenang dalam tidurnya, tanpa rasa sakit, tanpa penyesalan. Saat jenazahnya dimakamkan, seluruh warga datang. Dari pegawai bank, pedagang pasar, hingga orang-orang yang dulu pernah menertawakannya. Tak ada lagi hinaan, hanya doa dan air mata. Di batu nisannya tertulis sederhana. Di sini beristirahat seorang wanita yang mengajarkan dunia bahwa harga diri tidak diukur dari pakaian, tapi dari hati yang tetap ikhlas meski disakiti. Langit sore hari itu begitu indah. Angin berhembus lembut seakan membisikkan bahwa kisah Bumarni tak benar-benar berakhir. Karena cinta, ketulusan, dan amalnya akan terus hidup di setiap senyum anak-anak panti yang ia tinggalkan. Sahabat Panda City, dari kisah Bumarni kita belajar bahwa kemiskinan bukanlah kekalahan, dan hinaan bukan akhir dari segalanya. Kadang, Tuhan menunda keadilan hanya agar manusia belajar bersabar dan tetap berbuat baik meski disakiti. Harta yang sejati bukan ada di rekening, tapi di hati yang lapang dan tangan yang mau berbagi. Jadi, sebelum tidur malam ini, mari renungkan. Sudahkah kita menilai orang dari hatinya, bukan dari pakaiannya? Tulis di kolom komentar, kamu dari kota mana? Dan doakan semoga kita semua diberikan rezeki yang berkah, hati yang sabar, serta kekuatan untuk memaafkan dunia yang pernah melukai. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu, karena masih banyak kisah nyata penuh hikmah yang akan mengubah cara pandangmu tentang kehidupan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, hanya di Panda City. Bulan Sabit Kilauan.